kembali dengan gua Raffles Sepidut. Mungkin bagi kalian ingin menonton anime JoJo Bizarre Adventure atau penasaran kenapa anime ini stereotipnya dikatain gay padahal cuma joke, lalu kalian terdorong untuk coba-coba ingin menonton anime JoJo Bizarre Adventure ini, tapi bingung harus mulai dari mana karena nih anime JoJo Bizarre Adventure memiliki cerita yang dibagi beberapa judul nama JoJo. Ya, kalian berada di video yang tepat karena di video ini gue akan bahas urutan anime JoJo Bizarre Adventure. Mengenai anime JoJo Bizarre Adventure ini digarap oleh David Production dan ditulis dan diilustrasikan oleh mangaka bernama Hirohiko Araki Sensei, yang awal manga JoJo Bizarre Adventure ini adalah genre shonen dari tahun 1987 sampai 2004. Lalu manga JoJo Bizarre Adventure ini berpindah ke genre seinen. Kalau kalian bertanya kepada gue nonton anime JoJo Bizarre Adventure mulai dari mana, gue akan beri dua pilihan. Pilihan pertama, buat kalian yang coba-coba untuk nonton anime JoJo Bizarre Adventure ini sebagai first time, gue akan merekomendasikan JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusader atau JoJo Part 3. Alasannya soalnya di bagian ceritanya kalian akan benar-benar merasakan apa itu petualangan aneh JoJo. Dan gue yakin pasti kalian suka dan mungkin akan ketagihan dan ingin menonton petualangan JoJo yang lainnya. Pilihan kedua, buat kalian yang suka mengikuti alur cerita, gue akan merekomendasikan mulai dari JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood dan seterusnya yang akan gue bahas di video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Diawali kalian harus menonton anime JoJo Part 1, yaitu JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood, sebagai awalan cerita tentang keluarga Joestar. Dan kalian akan dijelasin alasan konflik yang berkepanjangan terkait keturunan Joestar yang nantinya mempunyai judulnya masing-masing, yang berawal dari orang ini sebagai biang koraknya, ya Dio Brando, sebagai anak angkat keluarga Joestar. Di part 1 ini kita diperkenalkan sang main karakter utama di JoJo part 1 ini, yaitu Jonathan Joestar, sebagai anak sulung keluarga Joestar. Dan cerita JoJo part 1 ini gak cuma konflik dengan Dio yang menonjol, ada drama tragedi kepada main karakternya yang menurut sebagian para fans JoJo itu lebay, tapi bagi gue biasa aja karena wajar pada tahun itu, tahun 90-an. Selanjutnya JoJo part 2, yaitu JoJo Bizarre Adventure Battle Tendency. Ini adalah lanjutan cerita dari keturunan cucu dari Jonathan Joestar bernama Joseph Joestar. Di cerita JoJo part 2 ini lebih menyenangkan, seru, dan menegangkan. Lalu ini didukung dengan tingkah laku Joseph Joestar yang sebagai remaja yang kurang ajar, sering bercanda, interaktif, dan memiliki strategi bertarung yang cukup menghibur walau musuhnya terlihat mustahil untuk dikalahkan. Dan ya seperti ini contohnya. Why are we still here? Just to suffer. Selanjutnya JoJo part 3, yaitu JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusader. Setelah kejadian JoJo Battle Tendency, sekarang Joseph Joestar, main karakter JoJo part 2, sudah tua dan memiliki anak perempuan, Holly Joestar, dan cucunya yang akan menjadi main karakter utama JoJo part 3 yang bernama Jotaro Kujo, yang menjadi salah satu karakter gue banget karena sifatnya yang kalem dan memberikan karisma yang keren gitu. JoJo part 3 Crusader ini ceritanya lebih mengutamakan adventure dan action. Lu bakal jarang nemu anime kayak gini, petualangan kakek dan cucu demi menyelamatkan Holly Joestar yang terkena ketidakmampuan untuk mengendalikan kekuatan supernatural yang disebut dengan stand. Jika tidak dihilangkan, maka konsekuensinya adalah kematian. Lalu penyebabnya ini diketahui karena bangkitnya musuh lama yang dihadapi oleh keluarga Joestar yang memperoleh kekuatan supernatural stand, apalagi kalau itu Dio Brando yang sekarang diketahui tempatnya berada di Mesir. Ya, mereka kakek dan cucu ini akan pergi ke Mesir, dari Jepang ke Mesir, untuk mengalahkan Dio sekaligus menyelamatkan dunia. Selanjutnya JoJo part 4, yaitu JoJo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, yang berlatar di tahun 1999. Setelah beberapa puluh tahun setelah peristiwa JoJo part 3 Stardust Crusader, yang sekarang Jotaro Kujo dewasa bertugas di sebuah kota bernama Morio, sedang melacak seorang remaja dengan rambut seperti gangster bernama Yosuke Higashikata yang akan jadi main karakter JoJo part 4 ini. Ternyata dia adalah anak tidak sah dari hubungan Joseph Joestar
dengan seorang wanita kuliah di Jepang yang dia temui secara random lalu menghamilinya. Ya, kurang ajar. Cerita di JoJo part 4 ini gue rasa paling bizarre atau aneh gitu. Sebelum kita lanjut ke part 5, kalau kalian belum tahu, JoJo part 4 ini ada spin-off-nya atau cerita sampingan To Spoke Rohan Kishibe yang mengambil perspektif karakter yang ada di JoJo part 4, yaitu Rohan Kishibe atau Kishibe Rohan. Sudah ada adaptasi animenya yang jadi episode OVA anime JoJo part 4 Diamond is Unbreakable, dan kabarnya akan ada season keduanya nanti. Kalian bisa menontonnya di Netflix. Selanjutnya kita beralih ke JoJo part 5, yaitu JoJo Bizarre Adventure Golden Wind. 2 tahun setelah peristiwa JoJo part 4 Diamond is Unbreakable, Jotaro Kujo menugaskan Koichi, sahabat Josuke, untuk pergi ke Italia mencari remaja bernama Giorno Giovanna yang akan menjadi main karakter JoJo part 5 ini, yang merupakan putra Dio Brando. Penjelasannya ada di ending JoJo part 1 Phantom Blood. Dan Giorno Giovanna ini secara teknis biologis adalah seorang keturunan Joestar. Cerita di JoJo part 5 Golden Wind ini lebih kental ke tema berhubungan dengan organisasi mafia. Dan mafia di JoJo part 5 ini disebut dengan passion. Dan kalau kalian ngomongin mafia, ya tidak jauh dari bayangan kalian yang sering menonton film mafia, perjudian, penipuan, perdagangan narkoba, dan penggelapan dana. Dan ini membuat dorongan motivasi sang main karakter utama JoJo part 5 ini, Giorno Giovanna, untuk menjadi pemimpin mafia di seluruh Italia dan memberantas hal-hal itu semua. Selanjutnya JoJo part 6 yang animenya akan segera rilis. JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean berlatar di tahun 2011. Di JoJo part 6 ini kita diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam seri franchise JoJo Bizarre Adventure main karakter wanita. Dia adalah anak dari Jotaro Kujo bernama Jolin Chujo. Buat kalian penasaran ingin tahu tentang Jolin Chujo ini, gue udah buatin videonya, silahkan ditonton. Cerita di JoJo part 6 ini nyeritain bagaimana Jolin Chujo bertahan hidup di penjara dari serangan kroco-kroco pengguna stand suruhan pendeta yang fanatik dengan ideologi Dio. Ya, masih ada kaitan dengan Dio Brando. JoJo part 6 ada suatu stand yang overpower yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi percepatan waktu rotasi bumi, dan akhirnya dunia universe JoJo Bizarre Adventure part 1 sampai part 6 itu ke reset dan tidak pernah ada sama sekali. Maka terciptalah dunia baru dengan cerita JoJo Bizarre Adventure yang fresh dengan format baru. Keduanya manga bergenre seinen. Oke, kita lanjut. JoJo part 7 Steel Ball Run. Di tahun 1890 di dataran luas Amerika Serikat, JoJo part 7 ini kita diperkenalkan main karakternya seorang mantan joki balap kuda yang sekarang lumpuh bernama Johnny Joestar. Cerita JoJo part 7 ini temanya barat western, bermula diadakannya perlombaan pacuan kuda terbesar di seluruh dunia dengan total hadiah $50 juta, dan ini membuat para joki terkenal balap kuda dari seluruh dunia bersemangat menuju ke Amerika Serikat untuk mengambil bagian dalam perlombaan bernama Steel Ball Run. Startnya dimulai dari San Diego sampai finishnya New York City. Nah, tadi gue sempat bilang kalau JoJo part 3 itu yang menonjol itu adalah adventure-nya dan action-nya. Tapi JoJo part 7 ini lebih paling kerasa adventure-nya, action-nya, lalu ditambah dengan aspek lainnya, supernatural, drama, historical, sport, balapan kuda, dan lain-lain, yang membangun cerita JoJo part 7 ini begitu masterpiece. Bisa dibilang JoJo part 7 ini adalah karya masterpiece mangaka JoJo Bizarre Adventure, Hirohiko Araki Sensei. Selanjutnya dan yang terakhir, kabarnya manganya akan segera tamat, yaitu JoJo part 8, JoJo Lion. Dan ini masih ada hubungannya dengan JoJo part 7, Steel Ball Run. Dan kita diperkenalkan main karakter utama JoJo part 7 ini yang unik karena gabungan dua orang yang jadi satu tubuh, bernama Josuke Higashikata, nama yang sama dengan main karakter JoJo part 4, dan hal yang sama juga dengan latar tempatnya yaitu kota Morio, dan seterusnya
kalian bisa baca manganya sendiri. Manganya seru loh. Oke, segitu saja bisa gue sampaikan. Jika kalian suka dengan konten JoJo Bizarre Adventure di channel ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika kalian mau punya pendapat sendiri tentang video ini. Gue Raffles Sapidut, sampai jumpa di next video.